Shalom, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, saat ini kami mengucap syukur kepadamu, di mana kasih setiamu, anugerah terindah daripadamu, yaitu napas kehidupan ini masih boleh kami rasakan hingga hari ini. Dan saat ini Bapa, kami sudah hadir di Zoom, biarlah kiranya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati dengan urapan-Mu, agar pada hari ini Tuhan, di saat kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu tercurah atas kami. Urapi hamba-Mu, Pastor Paul yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu boleh disampaikan Tuhan dengan penuh urapan, sehingga kami yang mendengarkannya akan mengerti dan boleh Tuhan menerima firman-Mu sebentar lagi menjadi rema di dalam kehidupan kami. Engkau ampunkan terlebih dahulu dosa pelanggaran kami, agar kami pada hari ini Bapa boleh menerima firman-Mu dan firman-Mu tertabur di hati kami yang subur, sehingga bertumbuh dan berakar kuat, agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, agar kami boleh mengasihi, mengampuni, dan memberkati, karena itulah Tuhan yang Engkau kehendaki dari kehidupan kami. Bapa Surgawi, inilah Tuhan, sebentar kami akan menyambut firman-Mu, berkati para lektor Tuhan, agar setiap ayat yang dibacakan Tuhan penuh hikmat, sehingga kami boleh mengerti, dan boleh Tuhan firman-Mu yang akan kami dengarkan ini juga menjadi rema bagi kehidupan kami Bapa di surga. Dan sebentar Tuhan, biarlah kiranya kami serahkan Tuhan waktu untuk mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dengan penuh urapan. Haleluya. Amin. Tak bisa bergema. Terima kasih Pak Enardo. Tak bisa bergema. Ya, terima kasih Bu Lasma. Selanjutnya, karena sudah kita naikkan para lektor, kita akan lanjutkan untuk pembacaan firman Tuhan. Nanti setelah pembacaan firman Tuhan, kita akan naikkan doa-doa kita. Ya, silakan Bu Sarma, Pak Silwangi, dan Bu Aya untuk membaca secara berkelanjutan. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 27 ayat 1 sampai 12. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu, kepada Achis bin Maok, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Achis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Ahis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu Ahis memberikan Jiklak kepadanya. Itulah sebabnya Jiklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang-orang Gesur, orang Kirji, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. Jika Akis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Jawab Daud, di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yerahmel, atau di tanah Negeb orang Keni. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad.
Sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Tetapi Akis mempercayai Daud, sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel, bangsanya, ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Amin. Baik, kita bacakan Matius 10 ayat 1 sampai 20 ya, Pak. Iya, Pak. Silakan lanjut ya. Baik. Firman Tuhan, demikian firman Tuhan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dalam segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alpeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain untuk masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadanya. Dan apabila seorang tidak menerima kamu, tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan bebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyusah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkanmu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Saya lanjutkan. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tua dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu,
larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi sisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih para lektor, Ibu Sarma, Ibu Ayu, Pak Siluangi untuk pembacaannya. Selanjutnya kita akan renungan firman Tuhan hari ini dengan tema perawan diserang penyamun. Silahkan gembala kita, Pastor. Haleluya. Terima kasih Pak Enardo, juga semua yang melayani malam ini. Luar biasa, kita masih di kantor, kita lagi ada persiapan untuk besok Jumat, Sabtu, dan juga ada penginjilan ya. Rame-rame kita dengan beberapa gereja.
Kita nggak tahu berapa yang datang, pokoknya doakan ya saudara ya, supaya terutama yang homeless ini bisa datang, orang-orang miskin ini. Kita undang sebanyak-banyak ya, untuk 1.000 undangan kali saya undang ya. Saya undang sebanyak mungkin, dan juga dari beberapa gereja raya kita undang. Mudah-mudahan datang semuanya. Nah, saudara, Sun Tzu ya saudara ya bilang, tempat sembunyi yang paling aman itu di sarang musuh, saudara. Ya, Sun Tzu itu bilang, ahli perang ya, ini ahli strategi perang. Kan Pak Jenderal Toping itu sering mengutip Sun Tzu kan. Sun Tzu itu bilang, tempat persembunyian yang paling aman itu di sarang musuh. Ngeri ya, Daud itu sembunyi dari Saul itu di sarangnya musuhnya dia, orang Filistin, saudara. Ya, saudara, ngeri ya. Wah, itu orang punya nyali. Dan Anda harus punya nyali. Anda harus punya nyali, saudara. Ya. Jadi, kalau Anda bersembunyi, ya kalau Anda lagi dikejar-kejar musuh, lalu Anda bersembunyi di tempat yang menurut Anda aman, tapi yang aman itu adalah orang-orang baik dan bukan musuhmu, justru itu tidak aman, saudara. Justru. Karena kamu akan lengah, kamu pikir semua itu temanmu, ternyata ada satu yang mata-mata, saudara. Tapi kalau semua itu jelas-jelas musuhmu, kamu selalu tiap hari hati-hati, dan kamu tahu itu musuh, saudara. Kamu tidak akan kompromi sedikit pun karena kamu tahu itu musuh. Kamu tidak akan kompromi dengan hidupmu sedikit pun, karena kamu tahu itu musuh. Tapi kalau kamu bersembunyi di tempat yang teman-temanmu aman semua, kamu pikir teman-teman kamu nggak aman, saudara. Karena kamu tidak waspada. Ya, karena kamu nggak waspada. Kamu pikir aman, ternyata saudaramu sendiri yang mengkhianati kamu, saudara. Ya, ternyata saudaramu. Jadi kalau mau sembunyi di sarang musuh. Ya, nah tapi kan zaman damai. Ya, ini kan zaman damai. Lalu apa, saudara sebenarnya? Ya, saudara kalau pengen mendapat tempat yang aman, itu bukan di tempat yang teduh, bukan di hutan yang teduh, di taman yang indah, bukan. Tapi Anda pergi masuk ke tengah-tengah badai, itulah tempat yang paling aman bagimu, saudara. Di tengah-tengah badai, makanya Tuhan mengajarkan berkali-kali kepada kita, di tengah badai, orang Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, jalan di tengah badai, saudara. Karena di tengah badai, mereka bisa terlindung dari musuh yang lebih mengerikan daripada badai itu sendiri. Badai itu bukan musuh, saudara. Ya, jadi ternyata sebenarnya pencobaan dalam hidupmu itu bukan musuh. Tapi musuh yang sebenarnya adalah ketika kamu nanti dibawa masuk ke dalam lembah kekelaman, ke dalam alam maut, sorry ya, bukan lembah kekelaman. Jadi lembah kekelaman itu justru bukan musuh. Ya, lembah kekelaman adalah tempat yang aman. Bukan tempat yang bukan ini ya, bukan lokasi remang-remang ya. Lembah kekelaman itu bukan lokasi remang-remang. Kalau lokasi remang-remang itu kan tempat yang nyaman, saudara ya. Nyaman bagi tititmu itu, saudara ya. Tapi ini lembah kekelaman, tidak nyaman sama sekali untuk hidupmu, saudara. Ya, kalau kamu bisa berdamai dengan badai, kamu bisa ada di tengah badai, kamu tidak perlu itu tengking, itu badai, kamu nggak perlu. Karena orang Israel di tengah badai, dia tiba sampai ke tanah Kanaan, saudara. Musuh-musuhnya tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun musuhnya yang bisa mengalahkan Israel, karena dia ada di balik badai. Nggak bisa ujuk-ujuk mereka nyerang begitu, nggak bisa. Karena apa? Karena mereka ada di balik badai. Ya, untuk bisa nerobos badai itu mereka, aduh, dan itu badai yang tiap hari. Jadi selama 40 tahun, orang Israel itu hidup di tengah badai, saudara. Nah, saudara, murid-murid Yesus 2 kali dikirim badai. Tapi teriak-teriak ketakutan ya, saudara ya. Yesusnya ngomel ya, diomelin. Di mana imanmu? Ya kan? Karena kan dikasih badai, bukannya mereka belajar dari badai, tapi mereka malah ketakutan. Mereka panik dengan badai itu. Badai itu nggak ada apa-apa sebenarnya. Itu ada filmnya Twister itu ya, Twister atau apa ya, yang filmnya ada orang perempuan satu yang ngejar-ngejar badai, gara-gara suaminya mati di kena badai itu ya, di ke bawah
lalu dia ngejar-ngejar badai tiap hari sampai di tengah-tengah badai. Kalau di tengah-tengah badai itu aman, saudara. Ya justru di tengah, di pusarannya itu aman. Aneh ya. Ya saya tidak terlalu paham tentang klimatologi yang ini ya. Saya hanya 2 semester belajar klimatologi dulu ya. Saya hanya 2 semester, jadi saya tidak terlalu paham apa ini. Tapi ini orang ini mengejar-ngejar badai dan dia di tengah-tengahnya badai gitu, saudara. Dan aman, justru aman. Ya, tapi yang di pinggirnya badai itu ya malah kesana kesana. Jadi kalau Anda di pinggir badai itu kan ada matanya, saudara. Kalau kamu di matanya, kamu malah aman. Tapi kalau kamu di pinggirnya, kamu kena kesabet, saudara. Jadi kalau ada badai, kamu masuk tengahnya langsung. Ada pusarannya kan itu kan. Kalau kamu di tengah, kalau kamu di tengahnya itu aman. Tapi kalau kamu di pinggirnya, kamu kesamber. Itu kayak filmnya itu ya, apa namanya, Pirates Caribbean itu ya. Ada badai kejar, saudara ya, kapalnya di tengah-tengah sampai arus itu. Kalau dia di pinggir, keseret, saudara. Kelibas. Jadi kalau kamu hidup di tengah badai, kamu tahu itu badai itu bahaya. Kamu dikelilingi bahaya, tapi itu malah aman. Ya, coba kita belajar. Kita sakit, kita sakit, ada banyak masalah, ada banyak tantangan, difitnah orang, diruwetin orang. Itu semua kadang-kadang ulahnya kita, saudara. Kita yang terlalu belagu, makan terlalu banyak, atau kita yang terlalu sombong, atau sehingga kita difitnah orang. Kayak saya ini kan, karena saya tuh ngomongnya gede, saya sering difitnah orang. Karena orang kan iri kan. Nah, misalnya padahal masuk pamer, tapi kan memang saya jualan. Ya kan? Saya kan mempromosikan channelnya saya dengan bombastis, sehingga orang ada nggak seneng, ada yang apa. Tetapi itu saya biarkan. Karena justru itulah yang memproses saya. Bukannya saya tengking-tengking, boy, saya malah meratapi badai, saudara. Difitnah, di apa. Itu justru membuat saya semakin tenang, semakin dewasa. Dan di dalam ketenangan itu segala macam badai, setiap kali datang saya cuma ketawa. Nggak punya duit, saya ketawa. Anda tidak tahu kapan saya nggak punya duit. Ya kan? Tetapi kita selalu proyek jalan terus, kita selalu ada ya penginjilan apa segala macam, entah duitnya dari mana, ada terus. Karena kita sudah terbiasa dengan badai. Dulu saya, waduh, jejeritan, saudara ya. Saya belum pernah mengalami badai sebesar saya mengalami badai dari kecil. Lihat orang tua berantem, apa semumet, saudara. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara deal, bagaimana cara saya bisa berdamai dengan badai itu, sehingga saya hidup di dalam badai. Dulu saya tidak ngerti. Setelah saya dibukakan ya, selama berapa tahun ini rahasia, bahwa ternyata badai tidak boleh kamu usir. Badai kamu tengking, kamu dimarahi Tuhan Yesus. Ngulangi lagi remediasi, saudara. Ujian lagi kamu, jangan tengking-tengking sembarangan. Berdamai dengan damai, hidup dengan kenyataan. Ada kematian, ada sakit penyakit, ada kesusahan, berdamai dengan itu. Tapi kamu responi badai itu dengan benar. Bangun kekuatanmu, kayak orang Israel itu ya. Dari tengah, itu kan orang Israel itu punya special force ya, namanya Sayetet 13 itu ya. Dia punya, ada ini saudara ya, dia punya satu slogan ya, Seha Galim Mit Galim, Haja Sakim Mica Sakim, Seha Galim Mit Galim. Dari tengah-tengah badai, maka orang-orang kuat itu akan dihasilkan. Dulu saya pernah khotbah ini ya, tentang badai ini. Dan itu beneran, saudara. Kalau kamu cengeng dengan badai, aduh saudara, maka kecillah kekuatanmu. Makanya kamu bolak-balik terpuruk. Makanya kamu nggak bisa besar. Makanya kamu nasibnya cuma segini. Karena kamu cengeng. Karena kamu ada badai dikit, ada badai dikit, ada badai, ya kadang-kadang saya mah garuk-garuk kalau ngeliat kalian gitu ya. Lihat orang juga gini, ada badai sedikit, ada masalah dikit, aku tak keluar, aku tak mundur, aku tak ini. Saya mah heran ya. Ada badai apa sedikit, nah, aku tak cerai aja, cerai aja. Ada badai sedikit, suruh tuh. Kita mah badai mah gila-gilaan. Siapa di sini kalian yang masalahnya lebih besar dari saya? Kayaknya nggak ada, saudara. Tapi justru masalahnya saya dengan wapresnya Indonesia itu, gegerannya saya dengan seluruh orang Islam di Indonesia itu, membuat saya makin besar. Itulah gelombang nanti ya, kapan-kapan kita belajar bukunya Rick Warren yang Purpose Driven Church, tapi para pengurus ya, masalahnya itu para pengurus. Justru di tengah gelombang yang besar itu, orang-orang jago-jago surfing itu makin senang, kejar, saudara. Ya kayak saya ini. Gelombang yang besar malah nyari gelombang gede, saya selancar.
Begitu mau nyampe ke tepian, saya cari lagi, saudara, supaya saya bisa lari ke sana. Kalau enggak selesai. Jadi gelombang itu kan susul menyusul tuh. Supaya saya jangan supaya saya jangan ke tepian, tapi tetap seluncur terus, saya harus dari gelombang, saya harus pandai dari gelombang kepada gelombang. Dari badai yang gede itu, gelombang besar, badai yang 20 meter tuh, badai ya gelombangnya itu ya. Kalau di Banyuwangi itu kan sampai 20 meter tuh ya. Kalau surfing itu ya, tinggi ya, gitu ya. Wah, itu surfing enak sekali, saudara. Sampai orang Banyuwangi itu kan tahu tuh yang di pantai apa itu, saya lupa tuh. Gelombangnya tinggi banget ya. Orang surfing di sana. Kalau Sumbawa malah kalah ya, sama di Banyuwangi itu kalah tinggi tuh gelombangnya. Surfing, saudara. Menyusul lagi. Gelombang yang besar itu tuh jangan kamu takutin, saudara. Kalau kamu pakai kapal jet kan kamu tidak ahli, kamu kan terhempas. Makanya karaktermu harus kuat. Kamu tahu apa yang harus kamu tumpaki, yaitu apa? Kasih karunia. Terbang dengan sayap Raja Wali. Badai itu kita kepakkan sayap dengan sayap Raja Wali. Badai itu jangan pakai kitiran, saudara. Baling-baling bambu. Jangan kelar hidupmu, saudara, pakai baling-baling bambu. Apa-apa semuanya pengennya kayak Doraemon. Ada apa dikit-dikit baling-baling bambu. Maunya lari, saudara. Mumet, saudara, ndase, saudara. Dikit-dikit baling-baling bambu. Mintanya baling-baling bambu kayak Nobita, saudara. Ini kamu nanti kalau yang curhat sama saya terus dikit-dikit mau lari, tak panggil Nobita kamu nanti, saudara, ya. Hati-hati kalau konseling sama saya. Ceng, apa gimana nih? Dasar Nobita. Nanti kamu takut bayi Nobita, nanti tak panggil Nobita kamu. Dikit-dikit mintanya baling-baling bambu, mintanya lari. Jangan, saudara. Kepakan, kamu harus kuat. Ya, bahkan saya pun, saudara, di atas badai kamu melayang. Jangan cengeng. Lawan. Apapun hari ini. Masalahnya, kamu cengeng, makanya kamu nggak bisa berkembang. Mundur lagi, mundur lagi. Ya Tuhan tetap baik, kasih karunia diulang lagi. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Istrimu aja udah bosan kali ngeliat kamu cengeng begitu. Laki-laki kok cengeng. Ya misalnya, wah, ada konseling sama saya gitu, semprot-semprot sama saya, bukannya dilus-elus, saudara. Anda kalau konseling-konseling yang bagian cengeng-cengeng gitu kemarin ya, Pak, ini gimana nih Pak, istri saya meninggalkan saya. Dalam hati istrimu meninggalkan kamu. Ya kenapa ya, kamu nggak punya duit ya sih, kamu ninggalin kamu, dasar loon. Kamu nggak punya duit ya sih, kamu pergi. Makanya cari duit, kerja. Loh iya, kamu jangan jangan ngomong, mau istri saya mata duitan, Pak. Bukan, kalau kamu udah punya duit, istrimu pasti pergi, tak jamin. Jangan ngomong penuh Roh Kudus, penuh segala macam, saudara. Kamu harus punya duit, jangan cengeng, ya cari duit, kerja. Istrimu tidak minta duit yang banyak, tapi dia pengen kamu kerja menghasilkan uang. Sebenarnya simpel perempuan itu, saudara. Wanita itu sebenarnya tidak matre. Tapi gara-gara kamu laki-lakinya tidak bisa menghasilkan uang, tidak bisa bekerja yang benar, maka istrimu jadi kelihatannya matre. Akhirnya dia ngelihat ada yang lebih berhasil, bukan karena duitnya banyak, karena dia bekerja keras dan wanitanya kagum dengan pekerja keras. Bukan masalah uangnya berapa, saudara. Saya ngamatin ya kalau konseling ini ya. Sebenarnya perempuan ini bukan karena, oh itu kan lebih kaya. Kalau mau dia kalian banyak yang lebih kaya lagi. Tapi dia tuh, hatinya tuh tergetar dengan kerja keras, maskulinisme itu loh, saudara. Perselingkuhannya itu dari situ. Bukan karena, oh tuh duitnya orang kaya banyak. Bukan. Tapi ada rasa maskulinitas itu. Perempuan itu membutuhkan laki-laki yang tanggung jawab, maco. Walaupun kerjanya keras, pulang udah keringetan, udah wah gitu ya, udah capek. Ada satu dua ya yang begitu, memang ada. Tetapi ya kan, saudara jangan hitungin satu dua itu dengan bandingkan, istriku pasti salah satu dari yang dua itu. Padahal peluangnya 1 dari 1 juta, tapi kamu selalu menuduh istrimu 1 dari yang 1 juta itu. Nah itu cengeng, saudara. Coba kamu kerja keras yang benar. Coba kamu belajar hidupmu diatur, nabung, disiplin. Ya, istrimu akan respect. Istrimu akan respect, saudara. Ini terutama buat laki-laki dulu ya. Ini kalau buat perempuan nanti kapan-kapan kalau ingat. Kalau ingat. Tapi kan saya mau tanda dari perempuan, saya bukan perempuan. Saya kan laki-laki dari laki-laki. Tanya Bu Ana nanti bagaimana caranya. Ya kan kalau saya kan laki-laki, saya khotbahnya dari saya laki-laki. Saya melihat ketika saya kerja. Makanya Ana selalu respect sama saya karena saya walaupun hancur apa saya tetap kerja, saudara. Dan saya melihat ada orang teman-teman saya, kenapa istrinya nggak respect? Ya karena dia nyerah. Karena nyerah, saudara.
Ya, makanya jangan nyerah. Cuk hajar deng 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 terus saudara ya. Badai hadapi saudara. Buat saudara, ya masuk sampai ke tengah. Begitu ke tengah kamu dikelilingi, kamu grogi. Pertama gemeter saudara. Wah, pertama gemeter di tengah badai tidak apa-apa. Terus kamu kan, oh ternyata aman-aman juga. Ya kan, iya kan aman. Ya, dari tengah-tengah badai, maka akan muncul orang-orang yang perkasa, yang kuat, saudara. Orang-orang yang, Pak saya nggak mau kuat-kuat, Pak saya mau cengeng aja. Ya terserah, nggak apa-apa, itu kan pilihanmu sendiri. Cuman jangan konseling sama saya. Jangan, saya udah begitu udah dengar. Ya ampun Tuhan, kamu masalah begini, kamu cerita sama saya. Saya bilang, nggak ada orang itu sini saudara ya. Kamu cuma masalah istri, gimana Pak istriku meninggalkanku. Kenapa? Iya karena katanya aku ini dituduh selingkuh. Aku sampai capek dengan aku sampai garuk-garuk. Ya kamu dituduh selingkuh, kamu selingkuh nggak? Enggak. Ya sudah kalau nggak selingkuh ya sudah. Ya tapi ini gara-garanya saya bonceng-boncengan Pak. Lah iya lah kamu cari mati, bonceng-boncengan. Tidak mungkin kamu nggak ngaceng. Enggak, wes, enggak mungkin, saudara. Enggak mungkin kamu titik pun enggak ngaceng, bonceng-boncengan, susunya nempel-nempel kamu itu enggak mungkin, saudara. Bohong kamu. Kecuali sama mak lampir yang bonceng kamu, mak lampir, kamu ngaceng, saudara. Mana mungkin kamu ketakutan kencing-kencing kali. Bahenol susunya gede, bonceng, enggak mungkin enggak ngaceng. Bohong kamu kalau enggak ngaceng, saudara. Lagi-lagi kamu cengeng dasar baru. Ya istrimu marah lah. Susunya kalah gede. Loh saya nggak mau terus terang ini ya, saya tidak vulgar gini. Kamu jangan sama saya, jangan banyak alasan laki-laki itu. Ya, jangan banyak alasan. Jadi saudara, di tengah badai, kamu harus perkasa. Dan kamu jangan masalah-masalah kecil terus kamu cengeng. Ya kamu, ini Tuhan bagaimana tolong aku Tuhan. Jangan, kamu harus belajar jujur dengan dirimu sendiri. Langsung tak semprot saudara, orang yang tak semprot beneran saudara ya. Lah kamu masalah beginian, kamu nanya sama saya, udah jelas kamu salah. Bonceng-boncengan sama, iya itu kan teman kantor, Pak, ndak enak kudulmu peang. Janda. Ya, kamu memang dasar udah maksud, kok udah jorok kok pikiranmu kok. Cuman kamu nggak mau jujur. Oh, tapi dia ternyata ada suaminya, Pak. Iya, kamu, saya nggak tahu mau janda, mau enggak. Ya, pokoknya kamu sudah lihat, ah, bener. Kamu jangan begitu. Ya sudah, kamu diem. Terus sampai dionjoki Pak perempuannya. Ya, biarin saja laporin polisi, suruh dia lapor polisi. Kok jadi kamu yang pusing. Oh, terus lakinya aja nggak pusing, kok jadi kamu yang pusing. Nah itu saudara ya. Masalah begitu saja sudah sampai pusing, nelpon Nabi 26. Pengen tak balang pakai gelas. Masalah begitu coba bayangin. Masalah cemburu laporannya sama saya saudara. Aduh, ndak semumet saya saudara ya. Ya kalau kamu masalah mau panik, soalnya saya kangen ke stadion 4 Pak. Tadi doain gimana Pak, kita lagi nggak ada uangnya. Sekarang gimana anak-anak sudah tidak sekolah. Kamu cerita sama saya saudara ya. Mungkin kita ada solusi, kita bisa doakan ada mujizat. Ya kan? Lah kamu istrimu cemburu laporan sama saya saudara. Kamu kalau di depan saya tak lempar pakai gelas beneran. Nah itu kamu mau cerita melampaui badai, badai gundulmu peang. Jangan mau melampaui badai, istri cemburu aja udah pusing kok. Nah, itu ya, cengeng ya saudara ya, bingung ya. Ada laki-laki begitu, aku yakin ya, saya yakin Bu Ida aja nggak demen saudara. Bu Ida ini udah sepuh ya. Bu Ida gitu-gitu punya laki-laki, aduh nggak kepengen. Biar ganteng kayak apa, aku cengeng. Hadapi badai, berdamai dengan badai, karena badai itu adalah tempat persembunyianmu. Makanya Tuhan Yesus kirim kamu seperti domba di tengah serigala. Kalau domba selalu di padang rumput, kamu tidak waspada, orang Israel dikirim ke tengah badai supaya dia menjadi pasukan, prajurit yang kuat. Kalau kamu selalu di Taman Eden, nanti lama-lama kamu melambai. Jangan tidak percaya saya, kamu fitness Pak, iya kamu badanmu gede, tapi kamu di Taman Eden tinggalin, nggak pernah keluar dari Taman Eden. Lama-lama kamu begini nanti jalannya melambai, itu sudah ya. Badannya gede tetap melambai, karena kamu tinggal di Taman Eden. Coba kamu tinggalnya di tengah-tengah musuh ya, perawan pun bisa jadi penyamun saudara. Ini Bu Nino malah ini untuk siap-siap.
Saya siap Pak perawan diserang penyamun. Aduh, penyamunnya yang takut pelindung, kalau mau pelindung Pak udah perkasa begini. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.